Ceritanya dimulai di suatu medan perang, di mana semuanya tampak merah tua. Darah tersebar di mana-mana, udara dan tanah pun terlihat merah tua. Chang Mayang yang terluka membuka matanya, dia terlihat tertegun terengah-engah melihat sekeliling. Satu-satunya hal yang dia temukan di tempat itu adalah kematian. Melihat sekeliling dia bertanya-tanya, mengapa banyak pertumpahan darah terjadi di sekelilingnya. Perlahan-lahan dia bangkit dan mencoba memahami situasi yang sedang terjadi. Kemudian dia berbalik dan melihat mayat seorang pria bernama Sahyung Yang Mun yang dibunuh secara brutal, lalu dia melihat ke arah Sajae yang terpotong menjadi dua badannya, Sajis juga dicabik-cabik menjadi banyak bagian. Setelah menyadari bahwa semua teman-temannya sudah mati, dia mengepalkan tangannya sambil menggertakkan gigi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia sendiri telah kehilangan lengan dan pedang yang tertusuk di dadanya. Dia mengingat bahwa ada lebih dari 20 berbagai sekte, termasuk 10 sekte besar, sekte unit militer terbaik yang dibentuk dari yang terbaik. Peperangan mereka dengan Chunma hanya menghasilkan kehancuran total, tapi dia bertanya-tanya siapa yang salah dalam hal ini. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah itu karena laki-laki yang sedang duduk di gunung mayat di depan matanya. Dia adalah iblis yang dikirim dari langit, dari kelompok iblis yang mengubah seluruh dunia menjadi pertumpahan darah. Dia adalah Chunma, pemimpin sekte iblis surgawi pria yang sedang duduk di tumpukan mayat yang banyak pedang sudah menusuk tubuhnya. Akan tetapi Chunma masih bisa berbicara. Dia mengatakan bahwa semua ini sungguh malang bagi murid sekte Gunung Berbunga. Chang Mayang mengerutkan kening dan bangkit dari tanah, tapi karena luka parah yang dialaminya, gerakan ini membuatnya batuk darah. Chunma mengatakan kalau saja kau bisa keluar dari sini hidup-hidup. Kau bisa membanggakan dirimu, karena sudah membunuhku dan mendapatkan kemuliaan, tapi sepertinya bahwa ini adalah batas akhir yang akan dapat kau dan aku capai. Chang Mayang yang gemetar menyuruhnya untuk diam. Chunma mengatakan kau punya hak untuk membanggakan dirimu. Meskipun kau mendapatkan bantuan dari banyak orang, akhirnya pedangmu berhasil mencapaiku. Atas nama Chunma aku mengakui ilmu pedangmu dan seni pedang Gunung Berbunga sebagai seni bela diri terbaik di dunia. Chang Mayang sekarang kesal dengan ocehan dari Chunma dan menyuruhnya untuk diam sambil dia meraih gagang pedang itu sambil berlari menuju Chunma yang sedang duduk di tumpukan mayat mencoba untuk membunuh Chunma. Di sisi lain Chunma mengatakan sungguh disayangkan kalau saja aku masih diberi 1 hari lagi. Aku sudah pasti bisa menjadi orang yang benar-benar pantas menggunakan nama Chunma, tapi ini juga harus menjadi takdirnya. Menyadari bahwa dia akan dibunuh, Chunma memberitahu Chang Mayang, ingatlah bahwa ini bukanlah akhir. Sang iblis akan kembali, dan ketika itu terjadi dunia akan diambil alih oleh sang iblis. Dan tidak ada seorang pun yang bisa untuk menghentikan mereka. Di sisi lain Chang Mayang telah sampai di depan Chunma. Dia segera mengeluarkan tebasannya ke arah leher Chunma sehingga membuat kepalanya pun terlepas dari tubuhnya. Perang akhirnya semuanya berakhir, matahari terbit di langit, cahaya kuning indah menyinari. Sementara itu sambil berdiri dan memandang keindahannya, Chang Mayang bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi pada sekte Gunung Berbunga sekarang. Setiap anggota sekte Gunung Berbunga telah kehilangan nyawa mereka di tempat ini. Para pengikut anggota sekte Gunung Berbunga juga kehilangan hidup mereka di tempat ini. Dan pengikut sekte Gunung Berbunga juga kehilangan nyawa mereka. Satu-satunya yang tersisa adalah anak-anak yang tidak berdaya. Dia bertanya-tanya apakah semua pertumpahan darah yang disebabkan oleh sekte Gunung Berbunga sebenarnya itu bermakna. Tanyanya pada dirinya sendiri. Jika saja aku berlatih lebih baik lagi setidaknya aku bisa menyelamatkan 1 nyawa, tetapi semuanya ini tidak ada artinya sekarang. Dia jatuh di sana dan menunggu kematiannya sambil berpikir bahwa bunga plum yang mekar akhirnya harus layu pada suatu waktu. Titik ini adalah akhir dari murid ke-13 dari Gunung Agung Berbunga. Chang Mayang yang merupakan salah satu 3 pendekar pedang terhebat sepanjang masa, membunuh Chunma yang telah membawa kehancuran pada dunia, akhir dari aksi dan kekacauan selama ini di dunia. Chang Mayang menghembuskan nafas terakhirnya di puncak gunung mayat markas besar sekte iblis surgawi, hidupnya berkelebat di depan matanya. Sebelum dia meninggal, anekdot pendek ini adalah satu-satunya warisan yang dia miliki telah tertinggal di dunia ini. Ketika dia lahir dia ditinggalkan di pintu sekte besar Gunung Berbunga. 2 orang dari sekte Gunung Berbunga menemukannya di sana. Mereka merawatnya. Saat dia tumbuh dewasa dia diberi hak berlatih bersama siswa lainnya. Gurunya dulu sering memarahi dia karena dia adalah seorang pembuat onar. Gurunya sering menasehatinya bahwa dia adalah seorang seniman bela diri harus mempunyai etika. Sebelum menjadi seorang seniman bela diri dia pasti harus tahu, kekuasaan dan kekuatan tanpa etika hanya bisa dianggap sebagai kekerasan. Tapi Chang Mayang tidak pernah mendengarkan kata-katanya.
dia muak dengan hal itu, meskipun dia adalah seorang murid dari Sekte Gunung Berbunga, dia tidak bisa mengikuti sepenuhnya ajaran sekte tersebut, dia mendapat perhatian yang tidak pantas karena bakatnya, tapi sebenarnya dia adalah seorang pemula di Sekte Gunung Berbunga. Mengambil nafas terakhirnya dia menyesali mengapa dia tidak menyadari saat itu, bahwa semua yang dia miliki berasal dari Gunung Berbunga. Tepat di saat nafas terakhirnya bayangan Sahyung Yang Moon muncul dalam kesadaran terakhirnya, dan bertanya padanya apakah dia menyesal dengan masa lalunya. Dia menjawab ya, dia menyesali masa lalunya jika saja dia lebih berdedikasi dalam mengikuti ajaran dari Sekte Gunung Berbunga, dan jika dia bisa menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya bisa saja mengubah akhir dari takdir yang mengerikan ini. Sahyung Yang Moon pun tersenyum mendengar jawaban dari Chang Mayang. Dan menjawab kepadanya bahwa tidak perlu menyesalinya, dia meyakinkannya bahwa apapun yang terjadi Sekte Gunung Berbunga akan terus hidup. Cerita beralih ke adegan lain, ada seorang bocah yang dipukul tongkat di kepalanya. Saking kerasnya suara pukulan itu, suaranya sampai terdengar keluar rumah. Ternyata seorang bocah yang dipukuli itu adalah Chang Mayang, melihat seorang anak laki-laki memegang tongkat berdiri di depan matanya bertanya-tanya, apakah aku tidak mati? Chunma, Chunma. Chunma pantatmu, luar biasa kau mengigau dalam tidurmu ya. Dasar gelandangan, semua orang sudah pergi mengemis, dan apa yang membuatmu berani sampai-sampai masih tertidur? Tanya bocah laki-laki yang memegang tongkat itu, dengan kepala yang benjol itu. Chang Mayang bertanya-tanya apa yang terjadi di sini dan mengapa orang itu mengancamnya dengan tongkat. Chang Mayang memanggil anak laki-laki itu dan mengatakan kepadanya, lihat ke sini anak muda. Aku masih belum mengerti apa yang terjadi di sekarang, tapi tolong letakkan benda itu dulu. Anak laki-laki itu pun menjawab, lihat ke sana. Hahaha. Chang Mayang menganggap hal ini tidak masuk akal. Bagaimanapun aku masih Chang Mayang, salah satu anggota Sekte Gunung Berbunga dan seorang pedang Sein, bahkan pemimpin serikat pengemis memperlakukanku dengan hormat, namun bocah nakal ini tidak menganggapnya serius. Sementara itu bocah laki-laki itu mengayunkan tongkatnya sambil tertawa untuk memukul Chang Mayang lagi, dan mengatakan kau akan mati hari ini. Chang Mayang berpikir aku akan memberinya pelajaran. Aku akan menangkis ayunan lambat itu, tapi kemudian Chang Mayang pun terkejut menyadari tangannya terasa pendek. Tanganku kenapa sependek ini? Aku tidak akan bisa menangkis serangan itu dengan tangan pendek ini, ketika dia sibuk bertanya-tanya. Bocah laki-laki itu melancarkan pukulannya di kepalanya, dia terus memukulnya dengan tongkat. Sambil berkata, bocah bajingan, apa kau tidak mengerti? Apa kau masih belum mengerti? Baiklah, aku akan memberimu pelajaran sampai kau benar-benar mengerti, tegas bocah itu kepada Chang Mayang. Sementara itu di luar ada anak laki-laki lainnya mencoba untuk mengintip ke dalam gubuk, tapi setelah melihat adegan itu dia memutuskan untuk pergi, dan datang kembali lagi nanti. Setelah beberapa saat terlihat Chang Mayang sedang duduk di tepi sungai sambil membersihkan luka-lukanya. Chang Mayang berkata, bocah gelandangan sialan itu. Aku tidak pernah dipukuli separah ini bahkan saat aku masih di Sekte Gunung Berbunga. Setelah membersihkan diri, Chang Mayang melihat dirinya sendiri di atas air sungai. Bertanya-tanya bagaimanapun siapa sebenarnya anak ini yang kulihat dari pantulan air. Sambil memperhatikan dengan seksama wajahnya yang sekarang, dia menarik-narik wajahnya sendiri dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini adalah reinkarnasi yang disebutkan dalam agama Buddha? Ketika dia sedang sibuk bertanya-tanya, anak lain datang untuk memeriksa dan mendekatinya dari belakang, berkata, hai. Chang Mayang menoleh ke belakang berkata, kau adalah orang yang sama yang dia lihat ketika aku sedang dipukuli di dalam gubuk dan kau malah larikan. Anak itu bertanya pada Chang Mayang, apakah kau tidak apa-apa? Dia mengatakan padanya bahwa Wang Chou memang orang yang seperti itu, tapi hari ini sepertinya dia sudah agak kelewatan. Chang Mayang langsung berdiri dan berkata dengan tegas kepada anak itu. Satu hal, tidak, biar ku tanya kau dua hal. Anak itu memandang Chang Mayang dengan ekspresi bingung dengan tingkah laku Chang Mayang. Chang Mayang bertanya padanya, apakah aku seorang pengemis? Anak itu menjawab bahwa itu agak jelas jika dilihat dari apa yang kau kenakan. Chang Mayang seketika jongkok dan memegang kepalanya dengan sedih serta frustasi. Mayang berkata, sialan. Bagaimana aku bisa menjadi seorang pengemis? Setelah itu sambil berdiri dan menghadap ke anak itu dia berkata, baiklah aku sedikit mengerti. Mayang lanjut bertanya pertanyaan kedua, apakah kamu tahu siapa itu Chunma? Anak lainnya melihatnya dengan tatapan aneh, dia terdiam sejenak lalu menjawab. Ya, aku tahu siapa Chunma.
Chunma adalah pemimpin sekte setan surgawi yang telah mati 100 tahun lalu. Mayang pun sekteika terkejut akan jawaban itu. Mayang terdiam sejenak, dia mencoba memahami jawaban yang telah diberikan anak itu dan seketika Mayang mengangkat kerah pakaian yang dikenakan anak laki-laki itu. Kemudian bertanya dengan nada keras dan raut wajah seakan tidak percaya, ratusan tahun yang lalu. Apa kau bilang ini sudah ratusan tahun setelah kematian Chunma? Anak itu menjawab dengan panik, apa yang kau lakukan? Tanpa menghiraukan, Mayang langsung bertanya kembali untuk memastikannya, apa kau menagatakan yang sebenarnya? Anak itu pun menjawab dengan kepanikan yang terpancar di wajahnya. Apa untungnya aku berbohong tentang itu? Mayang seketika melepaskan kerahnya dan berpikir semua ini gila. Dengan putus asa, bertanya-tanya apakah mereka tidak bisa telah membiarkanku bereinkarnasi ke masa tepat setelah aku meninggal. Ini hampir seperti aku telah ditinggalkan sendirian di dunia ini. Dia frustasi kemudian memegang kepalanya dan bertanya-tanya bagaimana keadaannya bisa jadi sangat kacau seperti ini. Anak itu pun bertanya kepada Mayang, apakah kau baik-baik saja? Mayang lanjut bertanya padanya apa yang terjadi di sekte Gunung Berbunga. Anak itu pun terkejut dengan pertanyaan Mayang dan berkata, apa itu sekte Gunung Berbunga? Aku tidak pernah mendengarnya. Memangnya apa itu? Tanya anak laki-laki itu. Seketika jawaban anak itu membuat Mayang terdiam. Pikirannya kosong seketika mendengar jawabannya. Kemudian setelah beberapa saat Mayang lanjut bertanya, bukankah kau seorang pengemis? Iya, aku seorang pengemis. Memangnya kenapa? Jawab anak laki-laki itu. Mayang pun lanjut bertanya, berarti kau anggota dari perkumpulan pengemis kan? Tapi kau tidak tahu dengan sekte Gunung Berbunga. Salah satu dari 10 sekte besar, seperti Persatuan Pengemis juga. Anak itu pun menjawab, omong kosong apa yang kau katakan? 10 sekte besar itu adalah Kuil Shaolin, Kuil Saman, Sekte Titik Buram, Sekte Gunung Terjal, Sekte Celah Curam, Kastil Langit Biru, Sekte Utara Peninsula, Sekte Tepi Utara, Sekte Gunung Mulia, dan Persatuan Pengemis. Tidak ada yang namanya Sekte Gunung Berbunga di antara 10 sekte besar saat ini. Mayang pun terdiam lagi dan seakan-akan tidak percaya dengan jawabannya. Kemudian dia bertanya-tanya dalam hati. Sekte Gunung Berbunga tidak ada dalam 10 sekte besar. Bagaimana mungkin itu terjadi?